Assalamualaikum semua para set Reddington. Bagaimana kabar kalian semua malam hari ini? Saya harap kalian semua yang nonton video ini insya Allah masih semangat, sehat, dan baik-baik saja. Karena malam ini saya kembali lagi untuk menceritakan kepada kalian tentang Blacklist Season 3 episode 18. Yang dimana di episode malam ini adalah episode yang saya minta kepada Anda untuk benar-benar fokus dengarkan suara saya. Tapi sebelum saya memulai ceritanya, pastikan Anda like video ini dan absen terlebih dahulu di kolom komentar. Dan untuk cerita kali ini, kita akan mengingat sedikit kejadian di episode sebelumnya, di mana di episode sebelumnya Agent Kin melakukan pernikahan dengan Tom, tapi saat itu Solomon ditugaskan oleh bos barunya yang kita belum tahu siapa untuk menculik Agent Kin. Tapi tentu saja Reddington dan yang lain melakukan perlawanan yang sangat sengit agar bisa mencegah Solomon dan pasukannya. Yang pada akhirnya Agent Kin dan Tom berhasil melarikan diri dari gereja menggunakan mobil hadiah pernikahan yang diberikan oleh Aram. Namun bagaimanakah kelanjutannya? Kita akan mengetahuinya di video kali ini. Dan untuk itu saya mohon kepada Anda semua untuk benar-benar fokus dengarkan suara saya. Any sign of him? No, but don't slow down now. Did you get hurt? Melanjutkan cerita sebelumnya, Agent Kin dan Tom akhirnya pergi dari gereja menggunakan mobil hadiah dari Aram. Sementara Reddington dan yang lain masih berperang melawan anggota Solomon. Namun di sini rekan Solomon bagian pengawasan yaitu pria ini memberitahu Solomon bahwa Agent Kin sudah tidak ada di dalam gereja dan terlihat di suatu jalan. Dan Solomon yang mengetahui itu memerintahkan anak buahnya yang lain untuk menahan beberapa detik Reddington dan yang lain lalu pergi setelah itu. Dimana setelah beberapa detik, semua anak buah Solomon akhirnya pergi dari gereja karena mengetahui Agent Kin sudah tidak ada di dalam gereja. Dan di sini, pria bagian pengawasan ini memberikan lokasi Agent Kin dan Tom kepada Solomon. Sementara Agent Kin, dia dihubungi Reddington dan berkata untuk pergi ke alamat yang Reddington berikan. Namun tak lama setelah Reddington memberikan alamatnya, Solomon akhirnya berhasil menemukan Agent Kin, di mana di sini sempat terjadi kejar-kejaran hingga Solomon berhasil membuat mobil Tom seperti ini. Dan saat Solomon dan timnya mencoba mengeceknya, ternyata Agent Kin dan Tom sudah tidak ada di dalam mobil. Di mana Tom dan Agent Kin ternyata memasuki panti jompo yang dekat dari lokasi kecelakaannya. Dan Solomon tentu saja mencoba memasuki panti jompo itu juga. Namun untungnya Agent Kin berhasil mengelabui Solomon dengan berpura-pura sebagai salah satu pasien panti jompo yang sedang tidur. Dan untungnya Solomon juga tidak mengecek di balik pintu kamar itu yang terlihat Tom sedang bersembunyi. Ya, akhirnya Solomon pun pergi karena anggotanya yang bagian pengawasan memberitahu polisi sedang menuju tempat itu. Namun tak lama setelah Solomon pergi, Agent Kin mendapatkan masalah, yaitu Agent Kin mengalami pendarahan yang mungkin saja akibat kecelakaan tadi. Mengetahui itu, Tom pun membawanya ke rumah sakit terdekat. Sementara Solomon, karena tak menemukan Agent Kin di panti jompo itu, Solomon mencoba mengecek mobil yang digunakan Tom dan Agent Kin tadi. Dan dia melihat noda darah yang membuatnya menyimpulkan bahwa Agent Kin tidak akan pergi jauh. Ya, akhirnya Solomon pun meminta kepada pria pengawasan untuk memberikan lokasi rumah sakit terdekat. Is the baby okay? Dan untuk Agent Kin, dokter memberitahu untuk saat ini bayinya baik-baik saja. Tapi dokter akan mencoba mengeceknya lagi beberapa jam kemudian untuk memastikannya. Dan tak lama setelah dokter itu pergi, Reddington menghubungi meminta Agent Kin untuk pergi dari rumah sakit itu dan pergi ke tempat yang sudah dia siapkan. Karena Mr. Kaplan dalam perjalanan untuk menjemput Agent Kin dan Tom. Tapi di sini, Agent Kin awalnya menolak keinginan Reddington itu dan ingin tetap di rumah sakit ini saja. Yang akhirnya membuat Reddington berkata, itu semua demi kebaikan Agent Kin. Karena jika Solomon dan pasukannya menemukan Agent Kin di sana, Reddington tak bisa menolong Agent Kin dan petugas medis di sana jika terjadi baku tembak.
Sementara di sisi Solomon, terlihat dia akhirnya tiba juga di rumah sakit itu dan melihat sepatu yang dipakai Agent Kim. Dan kemudian, inilah yang terjadi. Solomon tidak menemukan Agent Kim dan Tom di sana karena ternyata Agent Kim akhirnya bersedia untuk pergi ke alamat yang Reddington berikan, dan saat ini dalam perjalanan bersama Mr. Kaplan menuju tempat yang Reddington sudah siapkan. Dan di perjalanan itu ternyata air ketuban Agent Kim pecah, yang dimana di sini Agent Kim sangat kesal karena mungkin dia akan melahirkan bayinya di sebuah gudang kotor seperti saat Reddington dioperasi karena ditembak oleh anggota kabal saat kejadian dulu. Namun Mr. Kaplan yang mendengar itu mencoba menenangkan Agent Kim karena kali ini bukan di gudang seperti yang Agent Kim bayangkan, melainkan di sebuah klub malam. It's a nightclub. Is that supposed to make me feel better? Sementara mereka dalam perjalanan menuju klub malam itu, kita akan ke sisi Donald dan kawan-kawan, di mana di sini Donald memberitahu Cooper polisi sudah mencoba untuk mencari mobil yang digunakan Solomon sesuai deskripsi, tapi tidak menemukan ataupun melihat visualnya sama sekali. Karena ternyata Solomon dan pasukannya di suatu tempat telah mengganti warna mobil mereka. Tapi di sini, Navabi menemukan salah satu alat komunikasi milik anak buah Solomon yang terjatuh saat bergelut dengan Dembe. Dan dari alat komunikasi itu, mereka berhasil menemukan profil anak buah Solomon itu yang memiliki nama Asaya Kobi, pasukan kavaleri udara pertama yang diketahui hilang dan dianggap tewas saat perang di Irak. Tapi dia meninggalkan seorang istri. Cooper yang mengetahui itu pun memerintahkan untuk melacak istri dari Yakobi itu. Track her down and pay her a visit. See if there's anything there. Sementara di klub malam tempat Agent Kim dirawat yang tentu saja sudah dijaga oleh anak buah Reddington, terlihat Nick Corporal datang yang tentu saja dia yang akan menjadi dokter kali ini karena kita mengetahui Nick sudah menjadi aset Reddington. Dan setelah Nick memeriksa Agent Kim, dia mengungkapkan kepada Reddington dan Mr. Kaplan akibat dari kecelakaan yang dialami Agent Kim, plasenta Agent Kim terlepas dari dinding rahim dan akibat itu bayinya tak mendapat cukup oksigen dan detak jantungnya menurun. Dan jika Nick tak melakukan operasi sesar darurat dalam waktu 10 menit ke depan, bayi Agent Kim akan meninggal. In the next 10 minutes, her baby's going to die. Sementara Nick mempersiapkan untuk operasi sesar Agent Kim, Dembe mencoba menghibur Reddington dengan berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Yang dimana Reddington yang mendengar itu terlihat kesal dan menyalahkan Dembe akibat kejadian di gereja itu. Karena Agent Kim mendapatkan situasi saat ini karena diakibatkan Dembe yang seharusnya mengerahkan 4 atau 5 tim setidaknya untuk melawan Solomon saat di gereja itu. Namun Mr. Kaplan yang mendengar Reddington menyalahkan Dembe itu meminta Reddington berhenti menyalahkannya karena masalah ini tidak ada hubungannya dengan Dembe dan tak ada hubungannya dengan Agent Kim. Karena seharusnya yang disalahkan adalah Reddington, tidak ada orang lain. Karena Agent Kim juga telah memberitahu Reddington selama berbulan-bulan bahwa Reddington berbahaya untuk bayinya. Reddington yang mendengar perkataan Mr. Kaplan itu hanya terdiam saja karena mungkin Reddington berpikir apa yang dikatakan Mr. Kaplan memanglah benar bahwa sebetulnya inti masalah semua ini adalah Reddington. Take a deep breath. Dan untuk Agent Kim, Nick akhirnya memberi morfin yang cukup banyak agar tidak merasakan kesakitan saat dioperasi sesar. Sementara Tom dalam usahanya membuat Agent Kim tenang, Tom memutarkan lagu yang judulnya Having My Baby yang saya tidak tahu siapa nama penyanyinya. Dengan diiringi lagu Having My Baby lalu lampu diskotik yang menyala, proses operasi sesar Agent Kim pun telah dimulai, di mana Reddington terlihat cukup cemas sementara Agent Kim terlihat santai saja yang mungkin saja karena lagi kekencangan akibat morfin yang terlalu banyak. Yang pada akhirnya operasi sesar itu pun berjalan dengan lancar, tapi di sini mereka sempat panik karena bayi Agent Kim tidak mau menangis. Namun selang beberapa saat, bayi Agent Kim berkelamin perempuan yang diberi nama Agnes itu pun akhirnya mengeluarkan tangisan pertamanya, yang akhirnya membuat Agent Kim dan Tom terlihat sangat bahagia.
Dan beberapa menit kemudian, Reddington mencoba untuk melihat bayi Agent Keen, tapi Agent Keen menolaknya secara kasar dan meminta Tom untuk menyuruh Reddington pergi. No, get out. Go away. Make him go away. Dan Reddington yang mendengar itu terlihat sangat-sangat sedih, di mana dia merasa dirinya terlalu berbahaya untuk putri Agent Keen itu. Namun Mr. Kaplan yang mengetahui itu mencoba untuk menenangkan Reddington, karena Mr. Kaplan akan mencoba untuk berbicara dengan Agent Keen agar Agent Keen tidak bersikap seperti itu kepadanya. Dan sementara Mr. Kaplan berbicara dengan Agent Keen dan Tom, terlihat raut wajah Reddington sangat-sangat sedih atas sikap yang didapatkannya itu dari Agent Keen. Namun bagaimanakah menurut kalian? Apakah Agent Keen pantas bersikap seperti itu kepada Reddington? No, get out. Go away. Make him go away. Sementara di sisi lain, Aram akhirnya berhasil melacak Jacoby dan menemukan suatu rumah yang dimana Donald dan kawan-kawan akhirnya pergi ke rumah itu. Tapi mereka tidak menemukan siapapun melainkan hanya alat untuk pengawasan ataupun server yang bisa saya konfirmasikan milik tim Solomon. Dan pria yang bagian pengawasan yang mengetahui FBI menemukannya akhirnya men-shutdown alat miliknya itu dari jarak jauh. Dan setelah itu dia memberitahu Solomon bahwa salah satu pasukannya kehilangan alat komunikasinya, dan akibat itu FBI menemukan alat miliknya. Dan pria ini meminta Solomon untuk membunuh orang yang sudah kehilangan alat komunikasinya itu. Dan setelah mengetahui siapa yang kehilangan alat komunikasinya di antara pasukannya, Solomon pun langsung membunuhnya. Kembali ke Reddington, di sini dia meminta maaf kepada Dembe atas perkataannya tadi, dan Dembe yang mendengar itu memaafkannya karena Dembe mengerti Reddington hanya emosi sesaat karena khawatir melihat Agent Keen terluka, yang akhirnya membuat Reddington tidak bisa berpikir jernih. Dan saat Reddington ingin mencari udara segar di luar ruangan, Reddington langsung membatalkan niatnya karena Agent Keen mengalami masalah karena kesusahan dalam bernafas. Dan setelah Nick memeriksanya, Nick mengungkap kepada Reddington dan Tom bahwa air ketuban membuat paru-paru Agent Keen membengkak yang akan menyebabkan gagal jantung. Dan Agent Keen harus diintubasi dan dipasangi ventilator secepatnya, yang maksudnya adalah Agent Keen harus dibuat koma secara medis, dan itu akan mengontrol nafas Agent Keen dan memaksa oksigen untuk masuk. Namun masalahnya Nick tidak memiliki peralatannya di tempat ini. Mendengar itu, Reddington meminta Nick untuk meminta alat yang dibutuhkannya kepada Mr. Kaplan, yang dimana tak membutuhkan waktu yang lama. Alat yang dibutuhkannya itu langsung disediakan oleh Mr. Kaplan. Dan di sini, sebelum Agent Keen tidak sadarkan diri sama sekali karena dibius, Agent Keen meminta maaf kepada Reddington karena berlaku kasar kepadanya, yang dimana Agent Keen telah menyesal melakukannya karena tak seharusnya dia bersikap seperti itu kepada Reddington atas apa yang Reddington lakukan selama ini. Dan inilah kata-kata terakhir Agent Keen kepada Reddington sebelum dia koma secara medis. Yang kita bisa simpulkan bahwa Agent Keen sungguh mencintai Tom, dan Agent Keen ingin Reddington merestui pernikahannya itu. Do something! Max out the vent settings, my lungs are too damaged. Dan tak lama setelah Agent Keen koma secara medis, ternyata terjadi masalah lagi, yang dimana Nick berkata bahwa Agent Keen harus berada di rumah sakit sekarang juga karena dia membutuhkan alat yang hanya disediakan di rumah sakit. Awalnya, Reddington meminta Nick untuk membawa alatnya ke sini, tapi Nick berkata bahwa dia tidak ada lagi waktu untuk itu karena Agent Keen bisa kehilangan nyawanya. Mengetahui itu, Reddington berencana untuk membawa Agent Keen ke rumah sakit meski mengetahui Solomon dan pasukannya masih memburu Agent Keen. Dan di sini Reddington meminta Dembe untuk menyiapkan ambulan dan meminta Mr. Kaplan untuk membuat perlindungan penuh di setiap lokasi. Tell the paramedics we'll need the ambulance. Sementara Tom berkata kepada Reddington bahwa dia ingin ikut dalam ambulan bersama Agent Keen, tapi Reddington menolaknya dan berkata bahwa Tom harus tetap di sini bersama anaknya. Karena itu yang Agent Keen inginkan yaitu Tom stay untuk melindungi
melindungi anaknya. Dan terakhir, untuk rencananya, Reddington meminta Morgan, anak buahnya ini, untuk mengikuti perintahnya secara spesifik. Yang dimana setelah menjelaskan rencananya kepada Morgan, Reddington juga memberitahu Cooper bahwa Agent Keen sedang sekarat dan sekarang berencana untuk ke rumah sakit. Di mana Reddington meminta Cooper mengirimkan bantuan yang akan bertemu dalam perjalanan nanti. Yang akhirnya setelah Reddington dalam perjalanan menuju rumah sakit untuk membawa Agent Keen yang sekarat itu, bagian pengawasan di tim Solomon memberitahu Solomon tentang ambulan yang berkecepatan tinggi baru saja terlihat, di mana pria ini mengirimkan lokasinya dan tak membutuhkan waktu yang lama, pasukan Solomon berhasil menemukan ambulan itu, yang dimana ambulannya akhirnya terpojok dan berhenti, namun ternyata di belakangnya tidak ditemukan Agent Keen maupun Reddington, karena ternyata ini adalah rencana Reddington yang mencoba mengalihkan tim Solomon dengan bantuan anak buahnya yaitu Morgan. Dan untuk Donald dan kawan-kawan akan mencoba mengirimkan lokasi Reddington saat ini untuk membantu mengawal Agent Keen ke rumah sakit itu. Namun di sisi Reddington yang ternyata menggunakan mobil biasa yang tentu saja dikawal anak buahnya itu, mereka akhirnya terhenti karena Solomon dan pasukannya telah mencegatnya. Yang dimana setelah mobil yang Reddington naiki terhenti, inilah yang terjadi. Driver Reddington tewas karena disniper oleh pasukan Solomon. Dan di saat itu pula kondisi Agent Keen semakin kritis. Sementara anak buah Reddington berperang melawan pasukan Solomon, sementara itu pula Nick mencoba menyelamatkan Agent Keen yang jantungnya mulai tidak berdetak. Dan Reddington terlihat sangat-sangat khawatir atas situasi yang dilihatnya itu. Dan tak lama setelah itu, Donald dan kawan-kawan akhirnya tiba di lokasi yang membuat Solomon dan timnya terjepit. Namun Solomon yang melihat kesempatan berhasil melarikan diri dari lokasi itu dengan melewati jalan itu. Dan yang pada akhirnya pasukan Solomon berhasil dilumpuhkan semuanya oleh bantuan Donald dan kawan-kawan, termasuk sniper yang menembak driver tadi. Tapi saat Donald dan Dembe melihat keadaan Reddington dan Agent Keen, inilah yang dilihatnya. Reddington terlihat sangat-sangat sedih sambil memegang tangan Agent Keen, di mana Nick menyampaikan kepada Donald dan Dembe bahwa dia harus mengatakan tak ada lagi yang bisa Nick lakukan. There was nothing else. Donald yang paham dengan situasinya memerintahkan anak buahnya untuk menjauh karena dia tahu tidak berpangkat sembarangan yang bisa melihat Reddington ternyata bekerja sama dengan FBI. Back up! Go on, back up! Keep everyone away! Dan di sini Mr. Kaplan mengingatkan Reddington bahwa dia harus pergi sekarang karena polisi sudah mulai berdatangan. Reddington yang mendengar itu pun memberikan kecupan perpisahan kepada Agent Keen yang sudah tidak bernyawa itu. Dan terlihat Reddington merasa sangat-sangat sedih atas kejadian ini. Karena kita juga semua tahu apa yang dirasakan Reddington itu. Dimana dia memang sangat menyayangi Agent Keen. Karena dia rela melakukan apapun demi Agent Keen itu. Dan sebelum Reddington pergi, Reddington meminta Mr. Kaplan bahwa dia tak ingin tubuh Agent Keen ada di kamar mayat, dan Reddington ingin orang-orangnya lah yang mengurus tubuh Agent Keen, di mana Mr. Kaplan menjawab bahwa dia yang akan mengurus semuanya. Dan saat Reddington ingin memasuki mobilnya, kita diperlihatkan momen ini. Di mana Reddington hampir saja terjatuh saking tak bisanya dia menerima situasi ini. Namun bukan Reddington saja, Navabi yang akhirnya mengetahui dari Donald juga terlihat sangat terpukul atas kematian Agent Keen itu. Tidak lepas Cooper dan Aram juga akhirnya mengetahui bahwa Agent Keen sudah tiada, di mana Aram terlihat sangat syok atas berita itu. Dan Agent Keen pun akhirnya dibungkus dengan kantung mayat yang tentu saja diawasi oleh Mr. Kaplan.
Sementara untuk Tom, dia juga akhirnya mengetahui bahwa Agent Keen sudah tiada, di mana Tom tak bisa menahan tangisannya dan berkata bahwa dia tak bisa melakukan ini sendirian tanpa Agent Keen. Maksudnya, merawat anaknya sendirian karena dia tidak tahu harus bagaimana. Namun Reddington yang mendengar itu hanya menjawab bahwa Tom akan belajar dengan cepat. You don't know what to do. You'll learn fast. Dan setelah berkata seperti itu, Reddington pun langsung menggendong putri Agent Keen itu yang bernama Agnes. Dimana setelah melihat Agnes, Reddington sedikit mendapat kebahagiaan kecil yang membuatnya melupakan sementara tentang apa yang baru saja dialaminya. Dan itulah scene penutup episode kali ini. Dimana kali ini kita melihat Reddington sangat terpukul atas kematian Agent Keen. Namun bagaimana Reddington dan yang lain menghadapinya dan apa yang akan dilakukannya setelah kematian Agent Keen itu, kita akan mengetahuinya di episode selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Seperti biasa, silahkan like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum sebagai dukungan kalian terhadap saya. Dan jika sudah, saya selaku pembawa cerita pamit untuk undur diri. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya. Salam Reddington. Assalamualaikum. I got you.